Ya, puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kita mulai dari pawai awal kita di tempat kita masing-masing titik kumpul sampai kita ada di halaman gereja ini untuk kita mengikuti kegiatan kita pada menjelang pagi ini. Baik Bapak Mama, anak-anak sekalian, untuk mendahului ibadah kita pagi ini, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah fragmen singkat yang akan dibawakan oleh Ibu-Ibu Rayon 4 dari tema sinode, yaitu Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Dan kami mengambil judul dari tema ini, yaitu Sebab Yesus Ada di Tengah Keluarga. Baik Bapak Mama sekalian, sebelum kita menyaksikan fragmen singkat ini, sebelumnya saya menyampaikan kepada kita semua untuk menyaksikan, tetapi tidak hanya melihat dan menyaksikan di sini, tetapi itu menjadi suatu bentuk teladan dari keluarga-keluarga Kristen, sehingga benar-benar kita mengambil hikmat dari fragmen singkat ini. Saya berharap walaupun singkat, tetapi bermakna yang dalam bagi kita semua, keluarga Kristen yang ada di Jemaat Immanuel Mola. Baik, saya akan memanggil para pemeran yang akan memeran pada fragmen singkat ini. Dengan para pemeran, ayah, di sini ayah manja yaitu Pak Dope, adalah seorang ayah yang super sibuk. Diperankan oleh Ibu Yolinda Obeli. Baik, sebagai ayah tentu punya tanggung jawab yang tidak gampang. Jadi bagaimana seorang ayah menunjukkan teladan? Tapi dari sini kita akan menyaksikan bagaimana posisi seorang ayah. Apakah menjadi teladan atau tidak? Silakan kita sama-sama menyaksikan. Kemudian yang berikut, Ibu Manja yaitu Ibu Debo adalah ibu yang super duper cerewet. Jadi Bapak Mama yang di rumah pasti tahu. Jadi sudah senyum dan ketawa. Kerjanya suka arisan, bergosip, serta suka berbelanja, menghabiskan uang. Diperankan oleh Ibu Alparida Kadena. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, jadi kita mama-mama di rumah tentu tahu kita seperti apa. Tetapi dari situ bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anak dan juga kepada suami. Yang berikut, kakak manja Betseba adalah kakak yang kerjanya suka menjahili, mengganggu. Orang Kupang bilang batas sibuk. Pokoknya apapun yang jahat dia suka. Seperti suka berkelahi, minum minuman keras, duduk-duduk di deker, mengajak teman-temannya bolos sekolah. Pokoknya semua yang jahat itu Bapak Mama, anak-anak sekalian, dia selalu suka melakukan. Diperankan oleh Ibu Elizabeth Namangboli Lanata. Baik, sebagai kakak juga tentu harus jadi teladan. Tetapi di sini kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana sosok seorang kakak. Apakah dia menjadi teladan atau dia menjadi contoh yang kurang baik? Baik, pemeran yang berikut, Manja sebagai adik. Dia adalah anak yang sangat jauh berbeda dengan kakaknya. Mereka seperti bumi dan langit. Adiknya sangat rajin mengikuti persekutuan ibadah, melayani Tuhan di gereja, dan mengikuti semua kegiatan gereja. Diperankan oleh Ibu Asnat Mautam. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita menjadi contoh teladan bagi
sesama atau bahkan keluarga kita, menjadi pelita yang menerangi di sekitar. Baik, pemeran yang berikut, teman Ibu Debo Lan diperankan oleh Ibu Jitroneda Lambuk, dan Ibu Ina diperankan oleh Ibu Ina Lebo, yang selalu bersama dengan Ibu Debo, menghabiskan waktunya dengan suka hura-hura. Pemeran yang berikut, teman manja Ota diperankan oleh Ibu Mata Namanggoli, dan Sarah diperankan oleh Ibu Okselina Pelan Paredena. Mereka selalu bersama-sama menjadi teman yang melayani Tuhan di ladang Tuhan. Pemeran yang berikut, pendeta yang adalah hamba Tuhan yang selalu memberikan pelayanan, dukungan doa, serta perhatian kepada jemaatnya, diperankan oleh Ibu Antoneta Hingmadi. Hamba Allah yang mencari gembalanya yang hilang, dombanya yang hilang, dan gembala itu tidak jemu-jemu untuk mencari dan menemukannya. Pemeran yang terakhir, pembantu yang selalu mengurus pekerjaan di rumah, diperankan oleh Ibu Sri Hani Atalo. Dan saya sendiri, Naomi Tandelilong, yang akan memandu fragmen singkat ini sebagai narator. Baik Bapak Mama, kita berikan tepuk tangan bagi para pemeran, dan kita akan siap untuk menyaksikan fragmen singkat ini. Sekali lagi Bapak Mama, saya sampaikan, kita benar-benar menghayati fragmen ini sehingga menjadi berkat saat kita kembali nanti dan kita menjadi keluarga Kristen yang seperti tema sinode, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga kita masing-masing. Baik, selamat menyaksikan. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah keluarga Kristen, ayah, ibu, dan kakak yang hidupnya sangat jauh dari Tuhan. Orang tua mereka kaya raya dan sibuk. Adiknya manja, bersyukur dari kecil sampai menjadi seorang pemuda, selalu mendekatkan diri dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan pelayanan di gereja. Pagi hari berkumpullah keluarga Pak Dope, minta maaf, di ruang makan bersama istri dan kedua anaknya, Betseba dan Manja.
Mama, 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 salapan. Mama, mama, apa? Salapan lah. Apa? Salapan. Bella, Bella, sini lu boleh tuh kanan nanti. Aduh, ini makanan mau kasih siapa? Saya kantin kau jadi makan daun. Ganti mama, saya tidak mau makan pokoknya. Bella, makanan cuma ini saja toh? Ya ibunya yang ada bisa masak. Ini tiap hari ya ini saja, ini kita bosan lah. Lain tidak ada kau Bella. Ini. Ambil uang kok. Pilih sayur besok itu masak yang baik-baik. Terima kasih ibu. Dan sudah. Mama, saya lulus begini nih. Sampai mandor sudah tunggu saya di sana. Kasih uang, Manny Pacquiao. Cepat lah mama, sampai mandor ada tunggu. Tuh kita mau pikirkan. Ini anak ini juga minta uang terus nih. Ini saja mama, ini uang minuman. Ketolakan. Sudah mau di mana toh? Mama kasih waktu dompet tuh. Mau bikin apa? Make up saja. Kasih tuan. Bapak, saya juga butuh uang untuk mau fotokopi saya punya hasil kerja. Jadi Bapak tolong untuk saya juga. Kamu dualitin apa? Tiap hari ini hanya uang-uang, sebentar uang pulsa, sebentar uang fotokopi, uang saja yang ditambah mulut. Ini uang. Lu adik, saat saya lulus. Lu yang kenapa fotokopi kan sekolah? Saya suruh lulus sama sekolah, tidak penting. Terima kasih Bapak Mama Lope-Lope. Bapak tidak kok. Bagaimana dengan keluarga seperti Tuhan? Aku mohon keluargaku juga boleh memiliki kerukunan, ada damai, ada sukacita, ada kasih mesra di dalam keluarga kami.
Oh Tuhan, karuniakanlah kami kedamaian dalam keluarga kami ya Bapa, agar supaya aku dan kakakku, bapak dan mamaku juga semuanya boleh berada di kaki-Mu Tuhan. Di hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kami rayakan. Biarlah dalam keluarga kami ini boleh hidup baru bersama Yesus. Amin. Lalu ayah, ibu, dan kakaknya meninggalkan adiknya, dan adiknya pun merasa sedih atas perlakuan orang tua dan kakaknya. Sore harinya, ibu bersama teman-teman dan juga kakaknya Betseba lagi berpesta pora dan juga minum minuman keras. Mereka bergoyang bersama dan minum minuman keras bersama-sama. Aduh, kakak, ini kenapa lagi? Kakak, Apa saja? kakak berharga di mata Tuhan. Apa? Berharga di mata Tuhan. Apa? Berharga di mata Tuhan. Tidak. Kakak, Tuhan mengasihimu. Tidak. Bangun, hari ini Yesus bangkit. Kakak pun harus bangkit dari segala keterpurukan. Adik mau ajak saya buat. Halo. Halo. Halo.
kecelakaan terjatuh dari motor dalam keadaan mabuk sehingga tak sadarkan diri dan tergeletak di jalan. Kebetulan pada saat itu lewatlah ibu pendeta yang ingin melakukan kunjungan pastoral ke rumah jemaat. Melihat Betseba yang tergeletak di jalan, ibu pendeta pun langsung menolong. Aduh, Betseba ini sebenarnya apa harus kau tahu tidak ini? Pasti dia mabuk ini. Kasih bangun dia sudah. Kita antar cari dia pulang. Angkat. Ya, kita bawa dia jalan. Begini keluar dia. Aduh. Betseba dibawa ke rumah bersama ibu pendeta dan juga kedua temannya. Sesampainya di rumah, ayah, Minum ini kasihan. ibu dan adiknya langsung kaget, Kasihan. bingung, histeris, dan menangis melihat kondisi Betseba yang tak berdaya. Aduh, apa ini? Aduh, apa ini? Anak ini. Aduh, kasihan. Mama, Betseba anak ini jalan ini. Aduh, kasihan. Dia bergerak ini. Aduh, ini kita harus laku mama, saudara, kita harus sabar. Dalam keadaan begini jangan marah, jangan pukul. Nah, Minum. aduh, dia sudah minum, kasih minum lagi. Jangan. Aduh, kesian. Jangan. Mama harus banyak sabar menghadapi keadaan anak ini. Tidak boleh marah. Minum berbeda. Bapak tidak boleh marah ini anak. Kan anak ini karena senang lulusnya membuat dia begini. Jadi, Bapak Mama, kami sudah antar ke Bapak Mama, terima, dan Bapak Mama atur dia dengan baik. Saya sebagai kepala keluarga, saya tidak pernah mengajarkan hal-hal baik kepada anak-anak saya. Karena itu dengan kejadian ini, saya sadar saya akan mengajarkan mereka terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya juga minta terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah bersama-sama dengan adiknya di dalam melayani Tuhan. Semoga dengan kejadian ini kakaknya juga bisa sadar untuk mengikuti jejak adiknya di dalam melayani Tuhan. Jadi Bapak Mama, hal ini kita bawa di hadirat Tuhan. Maka sebelum kita berdoa, kita puji Tuhan dengan pujian yang berkata, Yesus berada di tengah-tengah. Baik Bapak Mama sekalian yang tahu lagu ini kita nyanyikan bersama. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Keluarga Allah ini kami bawa di hadirat Tuhan. Berkatilah mereka ini, anak kekasih mereka yang dalam keadaan mabuk ini. Tuhan sadarkan dia. Lalu memasuki kebangkitan ini, mereka boleh sejahtera dalam hidup mereka, dalam karya mereka. Amin.
Mujizat pun terjadi, kesembuhan dialami Betseba. Mereka berpelukan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mama, Bapak, satu Tuhan yang dia rasakan. Dia menyesal dan dia bertobat. Dalam keluarga pasti akan selalu melalui badai dan permasalahan. Keluarga penting. Jangan mengorbankan keluarga untuk menyenangkan orang lain. Atur baik-baik prioritas kita dalam keluarga. Prioritas kita yang pertama, Tuhan. Prioritas kedua itu keluarga. Yang ketiga itu pekerjaan atau sekolah pendidikan anak-anak. Keempat, pelayanan, dan yang kelima baru komunitas dan masyarakat. Tuhan tidak akan mengingat dosa dan kesalahan kita kalau kita mau bertobat dan berubah untuk menghasilkan buah yang baik dari pertobatan. Inilah saatnya Tuhan Yesus melawat keluarga kita dan memulihkan seisi rumah kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka satu orang bertobat, seisi rumah dipulihkan dan diselamatkan. Sebab Yesus ada di tengah keluarga, terkhusus keluarga Kristen. Baik, Bapak Mama sekalian, untuk mengakhiri fragmen singkat kami ada sebuah pantun untuk kita semua. Kalau saya bacakan, Bapak Mama sambut dengan cakep, bisa kok? Baik, kita mulai. Pagi-pagi Pak Tani pergi ke sawah. Siangnya Bu Tani nyusul bawa es buah. Untuk semuanya, selamat Paskah, Kristus bangkit.